Al-Quran itu pusat hidayah. Rasulullah itu juga pusat hidayah. Maknanya kalau ikut Nabi, ikut Al-Quran dapat hidayah. Tapi yang mengherankan sekarang ada orang baca Quran malah jadi murtad. Baca hadis dia katakan malah saya keluar dari Islam gara-gara baca hadis. Lah kok bisa? Al-Quran itu hidayah. Sunnah Rasulullah itu hidayah. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini hidayah, hudan lil muttaqin, untuk orang takwa. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad latahdi, menunjukkan, bisa memberi hidayah. Maknanya Allah memberi petunjuk. Ila siratim mustaqim, Rasulullah menunjukkan kepada jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada asar yang mulia ini, pertama-tama mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita semua. Tidak ada anugerah yang lebih besar melebihi anugerah agama. Di antaranya pada asar ini Allah beri taufik kepada kita semua untuk melaksanakan sholat asar, bahkan berjamaah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kata beliau, man shollal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat al-bardain, dua sholat di waktu yang dingin, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Al-bardain, kata para ulama, al-bardain ini yang dimaksud dua waktu sholat di waktu yang dingin, yang dimaksud adalah sholat subuh dengan sholat asar. Kenapa Nabi memberikan satu dorongan fadilah tentang dua sholat ini? Sholat yang lain juga ada keutamaan, tapi ini ada satu keutamaan khusus untuk sholat subuh dan sholat asar. Karena hadirin yang mulia, sholat subuh, sholat asar ini, kalau subuh, kebanyakan manusia itu paling suka tidur, paling enak waktu tidur daripada berbuat apapun di waktu subuh. Maka orang yang mau mengorbankan rasa kantuknya, tidurnya, kenikmatan diri dia korbankan untuk menghadap Allah, maka orang seperti ini layak untuk dapat surga. Yang kedua, waktu sholat asar. Waktu sholat asar ini kenapa anugerahnya begitu besar juga? Kata Nabi, orang yang menjaga tadi al-bardain, maknanya asar dan subuh. Asar kenapa begitu
besarnya pahala di dalam sholat asar ini? Karena hampir mayoritas kesibukan kita sehari-hari itu puncaknya berada di waktu asar. Kalau pedagang itu asar itu biasanya pas sudah paling banyaknya orang pembeli waktu itu, ditinggalkan nanggung. Kantor hampir-hampir selesai kerja, ditinggalkan nanggung. Apapun pekerjaan asar itu dalam keadaan nanggung. Apa salahnya disempurnakan kerja dulu, sholatnya nanti-nanti saja, bahkan ada yang melewatkan sholat. Maka di waktu asar, di tengah kesibukan dunia, puncak kerja dunia, kok pada waktu itu ada orang yang bisa ingat pada Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Orang yang betul-betul zikir ingat pada Allah ya orang yang sholat. Maka ketika dia mau mengerjakan sholat asar, anugerahnya diantaranya dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Maka syukur kita pada Allah. Ini anugerah yang tidak semua orang Allah berikan, diberi taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan mendengarkan beberapa kisah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kitab Hayatus Sahabah, kitab yang menerangkan tentang kehidupan sahabat Nabi. Kok disebutkan di sini sahabat Nabi, tidak langsung saja Nabi? Karena sahabat itu dikatakan sahabat orang yang jumpa dengan Nabi. Maknanya orang itulah yang kenal dengan Rasulullah. Kehidupan mereka pun juga pasti meniru-niru hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan beberapa hadis tentang keutamaan ketaatan kepada Nabi dan mengikuti khalifah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada beberapa perintah khusus daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan lanjutkan hadis setelahnya. Wa akhrajat Tirmidzi wa Abu Dawud wa akhraja dan telah mentakhrij, mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa lafdzu lahu, lafaz hadis yang akan kita dengarkan adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Anil Irbad ibni Sariyah, dari satu orang sahabat namanya Sayyidina Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Qala, telah berkata sahabat Irbad, satu orang sahabat namanya Irbad, beliau meriwayatkan hadis bercerita, sholla, telah sholat, bina dengan kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah sholat bersama kami, Nabi mengimami sholat. Dzata yaumin, pada suatu hari, thumma aqbala alaina biwajhihi, thumma aqbala, kemudian Nabi menghadapkan alaina kepada kami biwajhihi, dengan wajahnya. Salat tidak diterangkan salat apa di sini. Para sahabat hanya cerita satu hari satu kali kami salat bersama Nabi. Nabi jadi imam. Kemudian selepas selesai salat, maka Nabi pun menghadap kepada kami. Fawa'adhona, maka Nabi telah memberikan mau'idhah, nasihat kepada kami. Mau'idhatan, dengan satu mau'idhah, satu nasihat balighatan yang sangat dalam. Nabi memberi nasihat dengan nasihat yang begitu dalam, dzarafat, yang menetes minha, daripada mendengarkan nasihat tadi, al-uyunu, air mata kami. Jadi sahabat pada waktu itu dapat nasihat mau'idhah sampai kami pun, kata para sahabat, menetes air mata mendengarkan nasihat itu. Wa wajilat minhal qulub, wa wajilat, dan menjadi bergetar, minha, dikarenakan mendengarkan nasihat tadi, al qulubu, hati gemetar, ketakutan. Kemudian air mata pun tanpa terasa menetes. Satu orang sahabat berkata, faqala rajulun, satu orang pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seolah-olah Tuhan sekarang memberikan mau'idhah, nasihat kepada kami, seolah-olah ini nasihat orang yang akan berpisah, macam orang pergi tidak akan kembali.
sakaratul maut diberi wasiat. Seperti itu. Ini seolah-olah kami mendengarkan nasihat terakhir seperti akan terjadi perpisahan ya Rasulullah. Famadza ta'hadu ilaina? Maka sahabat mendengarkan nasihat yang begitu dalam tadi minta, ya Rasulullah, berikanlah satu pesan khusus kepada kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini nasihat khusus Nabi. Usikum bitaqwallah. Kata Nabi yang pertama, aku berwasiat kepada kalian. Ini wasiat yang pertama. Kata Nabi, usikum bitaqwallah. Aku wasiat kepada kalian, selalu bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pondasi penting di dalam keimanan. Kalau seseorang sudah nggak ada takut pada Allah, maknanya dia nggak akan menyembah Allah. Kenapa kita sholat? Karena ada rasa takwa, takut pada Allah. Mau zikir kan juga karena ada rasa takut pada Allah. Maka nasihat Nabi pertama, usikum bitaqwallah. Dan kita sering mendengar takwa itu ada beberapa tingkatan. Dalam kitab ini pun diterangkan kata para ulama, yang pertama takwa syirki. Takwa paling rendah itu menjauhi kesyirikan. Ada orang masuk Islam, menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, menjauhi syirik, ini takwa paling rendah. Yang kedua, takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi ini ada orang yang biasanya sholat bisa, baca Quran bisa, meluangkan waktu untuk zikir juga dimudahkan Allah, tapi maksiat jalan terus, yang haram-haram juga nggak tinggal. Ini namanya baru tingkatan takwa syirik. Takwa setelahnya dia belum mampu, karena meninggalkan larangan Allah itu jauh lebih besar daripada, lebih berat daripada mengerjakan perintah Allah. Yang terakhir, takwa kata para ulama adalah takwa ma siwallah. Takwa betul-betul yang dalam hati itu hanya ada Allah, selain Allah itu nggak ada lagi. Berbuat apapun semata-mata karena Allah, pertimbangan hanya Allah, tidak ada yang dia pikirkan, hanya Allah. Ini tingkatan takwa yang tertinggi. Maka ketiga-tiganya ini sudah termasuk kategori takwa, tergantung level seseorang, dan dia perlu latihan untuk meningkat dari satu takwa menuju takwa lainnya. Tidak akan mungkin kita ini naik level kalau nggak pakai ujian. Kalau ada ujian baru naik kelas. Apa mungkin ada satu orang dia naik kelas tanpa melewati ujian? Nggak bisa. Latihan dulu, kemudian ada ujian, selepas itu baru derajat dia akan diangkat, dinaikkan ke derajat setelahnya. Maka nasihat Nabi yang pertama, aku berwasiat pada kalian untuk takwa pada Allah. Yang kedua, was-sam'i wat ta'ah wa in kana 'abdan habasyian. Kalian hendaklah selalu mendengar dan selalu taat kepada ulil amri. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun pimpinan yang diangkat itu seorang budak hitam dari negeri Habasyah. Budak dia diangkat jadi pimpinan, hitam, macam dari derajat orang paling rendah di satu kaum. Kalau sudah terlanjur jadi pimpinan, maka selalu taat dan dengarkanlah. Ulil amri kita dalam pemerintahan ada, dalam agama juga ada. Dalam agama contohnya Majelis Ulama Indonesia. Taat pada mereka, tapi ini tentu dikembalikan ke hadis sebelumnya. Ke lafaz sebelum hadis ini apa? Usikum bitaqwallah. Kata Nabi, aku wasiat kepada kalian untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang ulama besar namanya Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Ini ulama besar India 300-an tahun yang lalu. Seluruh sanad keilmuan hadis di India, Pakistan, Bangladesh itu nggak akan keluar daripada Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau memiliki banyak karangan, diantaranya Hujjatullahul Balighah. Syah bukan syekh tapi Syah. Syah itu bahasa Urdu yang diadopsi dari Persia, artinya raja. Raja, keturunan raja, Syah. Dan bahasa ini juga dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Nabi mengatakan seburuk-buruk nama Syahan Syah. Ada hadisnya, nama yang terburuk
syahan syah. Diterjemahkan ke bahasa Arab malikul mulk, raja di raja. Kok ada orang pakai nama raja di raja, itu seburuk-buruk nama kata Nabi. Tidak adalah raja di raja kecuali Allah. Jadi syah artinya raja. Memberi nama raja enggak masalah, tapi raja di raja ini salah. Lah beliau Syah Waliullah Ad-Dahlawi, beliau mengatakan, tentu Nabi mengatakan tadi, taat kepada pimpinan, selalu mendengar dan selalu taatlah. Awal mula hadis dikatakan takwa pada Allah, maka di sini kata Syah Waliullah Ad-Dahlawi, ketaatan kepada pimpinan, apakah dia itu pimpinan di satu tempat kita, amir di satu daerah, pimpinan di satu negara, dari mulai lingkup kecil sampai lingkup besar, kata Syah Waliullah Ad-Dahlawi, ketaatan kepada makhluk harus digarisbawahi, diberikan syarat selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah. Maka usikum bitaqwallah, ini pertama. Allah dulu, kemudian selepas itu ketika memiliki pimpinan yang mereka itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintahnya Rasulullah, maka mengikuti pimpinan itu diharuskan. Tapi kalau sudah bertentangan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, enggak ada cerita kepada makhluk setinggi apapun dia derajatnya kalau sudah urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak ada urusan maksiat, masih pembahasan mubah, boleh dalam agama, maka malah diharuskan mengikuti ulil amri, para pimpinan-pimpinan yang ada di sekitar kita. Kemudian nasihat Nabi setelahnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya kata Nabi, man orang ya'ish yang dia akan hidup, umurnya panjang, ba'di selepas aku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat ikhtilaf yang begitu banyak. Ikhtilaf akan banyak, perbedaan akan banyak, keributan banyak. Kata Nabi, selepas aku di antara kalian ada yang umur panjang. Nasihat Nabi khusus untuk sahabat, tapi umum juga untuk kita. Karena sabda Nabi ini umum, khusus untuk sahabat, umum juga untuk kita. Kata Nabi, siapa yang umurnya panjang, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Terjadi ikhtilaf. Maka apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kalau sudah banyak ikhtilaf, banyak hal-hal yang membuat kita kebingungan, kuncinya satu, berpegang teguhlah kata Nabi dengan sunnahku. Ini nasihat. Ada ikhtilaf, kembali pada sunnah Nabi. Tapi ternyata hadis tidak berhenti di situ. Rasulullah SAW melanjutkan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi Nabi sendiri yang memberi nama, amalan-amalan yang dibuat oleh khalifah itu pun sunnah. Jadi nggak bisa dikatakan kalau ada orang membuat azan 2 kali sholat Jumat kemudian dikatakan ini tidak sunnah, ini orang nggak ngerti hadis. Yang mengatakan sunnah Nabi. Kemudian ada orang yang tidak paham mengatakan itu tidak sunnah. Ya mau azan 1 kali Jumat silahkan. Itu dulu Nabi membuat. Zaman Abu Bakar seperti itu. Zaman Umar Ibnul Khattab juga seperti itu. Generasi setelahnya Utsman Ibnu Affan membuat azan 2 kali. Maka orang yang mengikuti Utsman berarti juga ikut Nabi yang mengatakan Rasulullah SAW sendiri. Azan sekali itu juga diperbolehkan, 2 kali pun tidak melanggar sunnah. Bahkan Nabi mengatakan ikut khulafaur rasyidin maknanya juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi, tamassaku biha, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa tadi. Addu alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ini nasihat luar biasa. Kalau kita memegang kain dengan tangan, dengan memegang kain digigit dengan gigi geraham,
Gigi geraham itu kalau sudah dipegang satu kain, tidak akan lepas kecuali sobek. Tidak sembarangan Nabi mengatakan, bukan hanya sekedar memegang. Gigit sunnah itu, pegang sungguh-sungguh, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Kemudian nasihat Nabi setelahnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Takutlah kalian, jauhilah perkara-perkara yang muhdatsat, perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Riwayat lain ditambah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud rahimahumullahu ta'ala. Hadirin yang mulia, ini hadis terutama pembahasan yang terakhir. Di sini secara umum disesuaikan dengan judul tadi, perintah ikut Nabi dan ikut sahabat. Siapa yang ikut Nabi, yang ikut sahabat, maka dia selamat. Tidak mau ikut Nabi, tidak mau ikut sahabat, maka tidak tahu arah jalan mereka kemana. Kemudian di pembahasan terakhir Nabi memberikan nasihat, kata Nabi, kalian hati-hati, jauhilah perkara yang baru. Kemudian kata Nabi, setiap yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat itu masuk neraka. Ini kalau kita buka kajian, pernah belajar namanya usul fikih. Ada satu istilah namanya am urida bihil khusus. Lafadz ini memang umum. Nabi mengatakan kullu, seluruh. Tapi ternyata urida bihil khusus. Yang dimaksud itu khusus. Bid'ah di sini yang dimaksud Nabi, bid'ah itu semua adalah sesat. Setiap sesat di neraka. Yang dimaksud memang bid'ah-bid'ah yang tidak ada contoh, tidak ada dalil yang berkesesuaian dengan kitabullah atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dinukil daripada perkataan Al-Khattabi. Imam Nawawi juga seperti itu. Syekh Zainuddin bin Abdissalam juga menyampaikan hal yang sama, bahwa bid'ah itu secara lughawi dikatakan bid'ah tidak ada masalah. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami letterlek tanpa kita memahami hadis ini mengikuti pemahaman para ulama, akhirnya kita salah paham. Berapa banyak amal yang zaman Nabi tidak ada, tetapi kemudian malah dibuat oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan sahabat saja memahami bid'ah itu berbeda-beda. Satu contoh. Satu orang ulamanya sahabat, bukan orang biasa. Ulamanya sahabat namanya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Putranya Umar Ibn Khattab. Beliau dalam satu hadis mengatakan, kata Umar Ibn Khattab, sholat itu adalah bid'ah. Hadisnya jelas. Maka beberapa sahabat mengatakan, salah Abdullah Ibn Umar mengatakan duha itu bid'ah. Ada riwayat lain mengatakan Nabi mengerjakan. Lah sahabat saja ternyata memahami bid'ah, mereka tentu meriwayatkan atau menyampaikan satu ilmu yang mereka ketahui. Ada sahabat-sahabat lain yang tahu, maka tentu akan memberitahu perkara yang mereka ketahui juga. Enggak, Nabi pernah kok buat sholat duha. Lah sekarang, apakah layak dikatakan sholat duha itu bid'ah? Berdalil kita mengikuti pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan jelas dan sahih hadis yang menerangkan duha itu sunnah. Begitu juga. Satu riwayat, satu orang sahabat ditanya, wahai sahabat, apakah Nabi itu kunut pada waktu sholat subuh? Maka satu orang sahabat ditanya oleh anaknya, dia pun menjawab, ai bunayya muhdath. Kata sahabat tadi ketika ditanyanya kepada ayahnya, wahai ayahku, ada enggak Nabi pernah buat kunut subuh? Ayahnya mengatakan, enggak, wahai anakku, itu muhdath, perkara baru yang diada-adakan. Lah salah enggak sahabat yang mengatakan bid'ah atau muhdath mengenai kunut subuh? Enggak salah. Memang beliau meriwayatkan, menyampaikan satu hal yang dia tahu. Yang beliau tahu itu. Lah ternyata beliau kan bukan Nabi. Sahabat kan bukan Nabi.
ada dalil-dalil yang lain yang ternyata sahabat yang lain tahu. Di antaranya Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Tidak henti-hentinya Nabi mengerjakan kunut subuh di waktu sholat subuh hatta faraqat dunya, sampai Rasulullah meninggal dunia. Lah ada satu sahabat mengatakan Nabi nggak pernah kunut, sahabat lain mengatakan Nabi terus-terusan kunut sampai wafat. Kaidah usul fikih, orang yang tahu lebih didahulukan daripada orang yang tidak tahu. Sahabat yang meriwayatkan tidak ada nggak salah, itu pengetahuannya. Sahabat yang mengatakan ada, ya tentu punya ilmu lebih, maka dia yang punya ilmu lebih didahulukan daripada orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan di dalam hal tersebut. Maka apalagi hadis ini, para ulama seperti Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini sahih. Hadirin yang mulia, maka untuk memahami bid'ah seperti hadis yang dibahas tadi, mau tidak mau kita juga harus menengok bagaimana pemahaman ulama memahami hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hampir ulama 4 madhab membagi pemahaman bid'ah itu menjadi 5 bahagian. Bid'ah itu ada yang memang sesat, ada bid'ah itu malah yang wajib, ada bid'ah itu yang mubah, dan 5 pembahagian bid'ah. Karena kalau kita betul-betul melarang, maksudnya itu tidak ada bid'ah yang hasanah, maka berapa banyak nanti bahagian agama yang sebenarnya itu agama tapi malah kita salahkan. Di antaranya, contoh seperti yang kita buat sekarang ini. Kita membuat sekarang setiap hari Jumat asar pekan keempat kajian kitab Hayatus Shohabah. Memang pernah Nabi menetapkan satu waktu khusus untuk membuat kajian, hari Rabu Tauhid, hari Selasa Fikih, hari Senin Al-Quran, apa ada? Enggak pernah. Lah kenapa dibuat? Lah ini kan enggak menyalahi. Walaupun tidak pernah Nabi buat khusus seperti ini, tapi ternyata hal seperti ini kalaupun dikatakan bid'ah, ini namanya bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah, bukan bid'ah. Kalaupun bid'ah secara lugawi, bahasa, pada hakikatnya isinya adalah syar'i, berkesesuaian dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu hadis, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita dengar tentang pentingnya mengikuti Allah, mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, karena dengan cara mengikuti mereka baru kita mendapatkan hidayah. Al-Quran itu pusat hidayah, Rasulullah itu juga pusat hidayah. Maknanya kalau ikut Nabi, ikut Al-Quran dapat hidayah. Tapi yang mengherankan sekarang ada orang baca Quran malah jadi murtad, baca hadis dia katakan malah saya keluar dari Islam gara-gara baca hadis. Lah kok bisa? Al-Quran itu hidayah, sunnah Rasulullah itu hidayah. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini hidayah, hudan lil muttaqin, untuk orang takwa. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad latahdi, menunjukkan, bisa memberi hidayah. Maknanya Allah memberi petunjuk. Ila siratim mustaqim, Rasulullah menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nabi itu Allah berikan beliau itu bagaimana bisa menjadi asbab hidayah, itu Rasulullah. Lah kok sekarang ada orang baca Quran malah hilang hidayah? Karena hidayah, hadirin yang mulia, hidayah itu ada 2. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau memberikan perumpamaan hidayah itu seperti matahari. Kata beliau dalam syair yang panjang, kama la tanfa'us syamsa wa dhau'ul aini mamnu. Kata Imam Syafi'i, la tanfa'us syamsa, matahari itu kan cahaya, nur. Tapi nur cahaya matahari ini enggak ada manfaatnya, wa dhau'ul aini mamdu, kalau memang mata kita tuh enggak ada cahayanya. Buta, apa gunanya cahaya matahari? Matahari berguna kapan? Ketika mata kita ada cahaya. Kornea mata tuh ada, mata bercahaya, cahaya matahari baru ada manfaatnya untuk diri kita. Begitu juga Al-Quran dan sunnah Nabi.
Al-Quran itu cahaya, nur. Lah sekarang seseorang tidak mendapatkan cahaya Quran, tidak mendapatkan cahaya sunnah Rasulullah, masalahnya hatinya itu tidak ada nurnya. Maka pertama kali untuk menyiapkan diri menerima cahaya Al-Quran, nur hidayah Quran, nur hidayahnya Rasulullah, mulai tentu dibuka hati kita. Pintu itu dibuka dulu untuk menerima hidayah, baru kemudian betul-betul hidayah itu masuk, baru kita bisa mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin tausiah kajian singkat kita, beberapa hadis yang kita dengarkan daripada kitab Hayatus Sahabah. Semoga kita bisa ambil faedah dan bisa kita sampaikan juga pada saudara kita lainnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.